SMK Negeri 3 Kota Bengkulu hangus terbakar pada Kamis sore. Diketahui api pertama kali terlihat sekitar pukul 2:30 sore dari ruang belakang yang merupakan ruang praktek tata boga. Belum diketahui penyebab peristiwa kebakaran ini. Pertama tuh mungkin di bagian ujung itu, karena kan itu kan dapur tata boga mereka kan, jadi kan mungkin memicu. Tapi kami nggak tahu pasti itu Tapi kami nggak tahu pasti itu alasannya apa. Sementara itu, para guru dan sejumlah siswa yang mengetahui kejadian tersebut berdatangan ke sekolah untuk mencoba menyelamatkan beberapa inventaris sekolah dan sejumlah berkas penting. Api menghanguskan 3 gedung utama dan lebih dari 20 ruangan, termasuk laboratorium komputer, ruang broadcasting, ruang praktek tata boga, aula, serta ruangan lain. Libur, jadi kan tidak ada Gedung apa aja lagi yang terbakar ya? Gedung di belakang tuh kabarnya semuanya terbakar. Gedung apa aja tuh? Gedung yang ada A, ada B, ada C. Kalau di belakang itu yang aula, deretan aula itu gedung tata busana, di atas di bawah tata busana, yang di atas itu kan kelas, semuanya kelas. Kalau yang deretan di belakang sini ini jurusan broadcast. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bengkulu mengerahkan seluruh armada dan puluhan personil untuk memadamkan api. Besarnya kobaran api dan banyaknya ruangan yang terbakar membuat petugas kesulitan. Api baru bisa dijinakan sekitar 2 jam kemudian. Akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ratusan mobil milik penghuni apartemen di Cisauk, Tangerang terendam banjir. Tentara Zionis Israel menyerbu sebuah valuta asing, menangkap 21 orang dan menyita uang 2,8 juta dolar Amerika Serikat di tepi barat Palestina. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kompor gas milik warga di Purwakarta, Jawa Barat meledak ditinggal pergi pemiliknya. Ledakan kompor disertai nyala api membuat seisi ruangan dapur rumah warga jadi rusak berantakan. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya. Warga Kampung Baru, Kelurahan Nagri Kidul, Purwakarta, Jawa Barat panik saat mengetahui salah satu rumah warga terbakar di bagian belakang rumah. Diketahui hal ini disebabkan kompor gas milik warga meledak saat digunakan menghangatkan sayur dan ditinggal pergi oleh pemiliknya pada Kamis siang. Terkait kejadian ini, warga bersama petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas berjibaku memadamkan api yang membakar dapur rumah warga itu. Berkat kesikapan petugas, api yang sempat membesar bisa segera dipadamkan sebelum merembet ke bagian depan rumah. Informasi dari saksi, dari kompor Pak, lagi masak ditinggalin tiba-tiba meledak gitu Pak. Tapi dari tabungnya meledak? Dari tabung sih, tabung tidak meledak, cuma dari ledakan posisi ruangan itu Pak meledak. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun korban sempat syok dan kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Sebuah mobil pick-up terbakar di Jalan Desa Kedung Gempol, Mojokerto, Jawa Timur. Diduga kebakaran karena muatan solar tumpah dan mengenai bagian mesin. Kebakaran mobil pick-up terjadi di Jalan Raya Desa Kedung Gempol, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis siang. Api dengan cepat membesar ke seluruh bagian mobil. Sejumlah warga di lokasi segera menutup akses jalan agar tidak terkena kobaran api. 1 jam kemudian, petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api. Dalam waktu 1 jam, api dapat dipadamkan dan jalur kembali dibuka.
Diduga api berasal dari muatan solar di dalam jerigen yang tumpah sehingga mengenai mesin dan langsung terbakar. Solar itu tumpah kemana Mas? Tumpah di dalam mobil, terus di bak belakang itu, terus habis tumpah itu ada percikan api akhirnya kebakar itu. Bahkan dia sendiri masih dalam kondisi nyupir. Nyala itu Mas? Akhirnya dilihat belakang ternyata sudah kebakar. Hebat, akhirnya dia turun langsung lari itu Pak. Akibat kebakaran pikap ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solehuddin iNews melaporkan. Intensitas hujan yang cukup tinggi membuat 8 kecamatan di Kabupaten Rokan, Hulu Riau dilanda banjir. Sementara itu sejumlah wilayah di Kabupaten 50 kota Sumatera Barat masih terendam banjir dan tanah longsor sejak 2 hari terakhir. Banjir melanda 8 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu Riau. Akibatnya ribuan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 1,5 meter. Diketahui banjir terjadi karena meluapnya hulu Sungai Rokan dan kiriman banjir dari Pasaman, Sumatera Barat. Sebagian warga yang terdampak banjir saat ini mulai mengungsi ke rumah sanak keluarganya dan tempat ibadah yang tidak terkena banjir. Selain itu, kepolisian dan pemuda setempat juga turut melakukan evakuasi warga lansia dengan menggunakan perahu karet. Terkait peristiwa tersebut, para korban banjir berharap kepada pemerintah setempat untuk secepatnya menyalurkan bantuan. Sementara itu, kawasan Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, sudah 2 hari terendam banjir. Diketahui banjir ini disebabkan meluapnya Sungai Batang Sinamar pasca curah hujan cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Menurut warga, banjir sempat surut, namun pagi harinya air kembali naik, terlebih hujan masih terus terjadi sepanjang hari. Selain menyebabkan banjir, tebing di sepanjang Jalan Penghubung Sumatera Barat, Riau juga longsor di 30 titik. Akibatnya untuk sementara waktu jalan provinsi ini ditutup hingga selesai proses pembersihan jalan dari material longsor. Pemirsa, akibat diguyur hujan deras, gedung parkir sebuah apartemen di kawasan Cisauk, Tangerang, Banten terendam banjir. Akibatnya ratusan mobil milik penghuni apartemen yang terparkir di basement ikut terendam. Akibat diguyur hujan deras, gedung parkir sebuah apartemen di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir. Ketinggian air mencapai 70 hingga 80 cm. Sejumlah petugas damkar dibantu Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang mengevakuasi sejumlah mobil yang terendam akibat banjir. Sekitar 500 unit mobil milik penghuni terendam akibat kejadian ini dan membuat aktivitas apartemen ditutup sementara. Ya ditutup ini ditutup nggak bisa masuk ya, hubungan kan ada air di sini, jadi nggak bisa masuk. Jadi dialihkan ke sono, diangkut. Yang dari derek masuk sono, mobil yang sebelah sono, satu lagi pintu masuk. Situ Pak banyak. Itu mobil yang terendam Pak? Iya, betul banyak yang terendam. Sejumlah penghuni terjebak di apartemen lantaran air masih menggenangi lobi apartemen. Sementara itu, pihak apartemen menyebut akan bertanggung jawab atas terendamnya mobil milik penghuni apartemen. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menetapkan 11 orang pemeran video porno di Jakarta Selatan sebagai tersangka. Salah satu tersangka adalah Siskae. Penetapan 11 tersangka dilakukan usai polisi menyelidiki kasus ini selama 2 bulan dan menemukan kecukupan alat bukti keterlibatan para tersangka dalam industri film porno di kawasan Jakarta Selatan. Di Reskrim Sus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebut para tersangka terdiri dari 2 pemeran pria dan 9 pemeran wanita, termasuk diantaranya adalah selebgram yang dikenal dengan nama Siskae dan Melitri JP. Para tersangka dijadwalkan akan kembali diperiksa sebagai tersangka pada 8 Januari. Sementara 5 orang yang lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka, berkasnya sudah lengkap dan siap disidangkan. Penyidik telah melakukan gelar perkara untuk kepentingan penetapan tersangka.
tersangka terkait dengan talent pria maupun talent wanita yang diperankan untuk pembuatan film produksi porno dimaksud. Dari hasil gelar perkara, dari fakta penyidikan maupun alat bukti yang didapatkan oleh penyidik selama proses penyidikan, didapatkan fakta bahwa cukup bukti untuk meningkatkan status 11 orang saksi menjadi tersangka. Itu merupakan 2 orang dari talent pria dan Rombongan massa pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB membakar dan merusak sejumlah ruko. Informasinya usai jeda hanya di iNews Malam. Pemirsa, kembali terjadi kericuhan rombongan pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Sejumlah ruko dirusak dan dibakar massa, namun belum diketahui penyebab kericuhan. Kericuhan rombongan pengantar jenazah Lukas NMB, mantan Gubernur Papua, kembali terjadi Kamis petang. Massa membakar sejumlah ruko saat perjalanan menuju rumah duka di kota Jayapura, Papua. Peristiwa terjadi saat massa mengawal Lukas dari Sentani tiba di kawasan Expo Waena dan bertemu massa lain yang tengah menunggu di kawasan tersebut. Selanjutnya kedua kelompok massa bersama-sama menuju Koya Tengah, distrik Muara Tami. Namun sesampai di pertigaan Perumnas Waena, tiba-tiba massa terlibat kericuhan. Belum diketahui penyebab kericuhan terjadi, namun selain melakukan perusakan dan pembakaran terhadap sejumlah ruko, massa juga melakukan pelemparan. Diketahui sebelumnya kericuhan juga terjadi pada Kamis pagi saat jenazah Lukas NMB tiba di Bandara Sentani, Jayapura. Ketika aparat dan keluarga ingin membawa jenazah ke tempat persemayaman di Stakin, sejumlah warga melakukan pengadangan. Akibatnya PJ Gubernur Papua dan Kapolda Papua pun menjadi sasaran amuk massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan masyarakat Papua mengiringi jenazah Lukas NMB ke tempat peristirahatan terakhirnya. Rencananya Lukas NMB akan dimakamkan di Koya Tengah, distrik Muara Tami, kota Jayapura. Setelah tiba di Bandara Sentani, jenazah almarhum Lukas NMB dibawa ke Sekolah Teologi Atas Injil Stakin Sentani untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari pimpinan Gereja Injil Indonesia dan Pemprov Papua. Prosesi pemakaman dilanjutkan dengan pengiringan jenazah Lukas NMB ke persemayaman yang berlokasi di Koya Tengah, distrik Muara Tami, kota Jayapura. Pemakaman jenazah Lukas NMB rencananya berlangsung pada hari ini. Selama proses pengantaran jenazah dari Sentani ke kota Jayapura, warga Papua diimbau untuk dapat menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun terkena lemparan batu saat sekelompok massa mengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB di Sentani, Jayapura, Papua. Sekelompok massa yang mengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB terlibat kericuhan. Akibatnya PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun terluka di kepala karena terkena lemparan batu. Saat kejadian, rombongan PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun berada di belakang massa arak-arakan jenazah Lukas NMB. Kondisi di lokasi tiba-tiba terjadi kericuhan hingga saling lempar oleh oknum massa yang mengantar jenazah. Aparat dengan cepat mengevakuasi PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun untuk mendapatkan perawatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi di mana Kementerian Sekretariat Negara tengah mempersiapkan draft keputusan Presiden mengenai pemberhentian Firly Bahuri dari KPK. Kepres tersebut dibuat setelah Dewas KPK menyatakan Firly melanggar etik. Kementerian Sekretariat Negara Kemensetnek tengah mempersiapkan draft keputusan Presiden pemberhentian Firly Bahuri dari KPK. Menurut Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana, draft pemberhentian Firly Bahuri akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo malam ini.
Ali juga mengatakan Kepres disiapkan setelah Kemensetnek menerima surat pengunduran diri dari Firly pada 23 Desember 2023. Sebelumnya, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan Komisioner Nonaktif KPK, Firly Bahuri terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku. Hal itu lantaran Firly sempat menggelar pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dewas KPK menilai Firly melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A Peraturan Dewas KPK nomor 3 tahun 2021. Akibat perbuatan ini, Firly mendapatkan sanksi berat dan diminta untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK. Selain itu, Firly juga telah menjalani pemeriksaan ketiga oleh Polda Metro Jaya dalam dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diperiksa pada Rabu selama lebih dari 8 jam. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan juru bicara Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin, Nurindra Karismiaji, terkait kasus perkara pajak dan tindak pidana pencucian uang. Atas kasus itu, Kejari Jakarta Timur telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2. Kejari Jakarta Timur bersama tim Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 terkait penyidikan perkara perpajakan dan TPPU dengan tersangka Nurindra Karismiaji. Ia merupakan politikus Partai Nasdem sekaligus jubir Timnas Pemenangan Paslon Anies Muhaimin. Yang bersangkutan saat ini ditahan di Rutan Cipinang. Penahanan juga dilakukan ke tersangka lainnya, Ike Andriani, yang merupakan pengelola PT Luki Mandiri Indonesia Raya. Tersangka Ike ditahan di Rutan Pondok Bambu. Menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidikan Kanwil DJP Jakarta Timur terkait dengan penyidikan perkara perpajakan dan TPPU atas nama tersangka Nurindra B. Karismiaji dan Ike Adriani berkas perkara terpisah bahwa pada hari ini kemarin maksudnya Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Kejari Jakarta Timur telah menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2 bersama dengan tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di ruang bidang tindak pidana khusus Kejari Jakarta Timur. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan sesuai surat perintah penahanan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Manchester City berhasil comeback di markas Everton dalam lanjutan Premier League. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, ratusan mahasiswa Aceh mengusir paksa pengungsi dan mendesak Kemenkumham untuk segera mendeportasi imigran Rohingya. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD akan memindahkan 137 pengungsi Rohingya ke tempat yang lebih aman setelah diusir mahasiswa. Tangis pengungsi Rohingya pecah saat ratusan mahasiswa Aceh mengusir paksa para imigran dari tempat penampungan sementara di basement gedung Balai Musraya Aceh menuju kantor Kemenkumham Aceh. Tak sampai di situ, setibanya di kantor Kemenkumham, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara kembali mengusir paksa para pengungsi. Mahasiswa mendesak Kemenkumham Aceh untuk mendeportasi imigran Rohingya ke negara asalnya dalam kurun waktu 2 minggu. Aksi ini kembali membuat para pengungsi Rohingya menangis histeris. Dengan rasa takut, pengungsi Rohingya berlarian menuju belakang gedung Kemenkumham. Jika Kemenkumham tidak mampu merealisasikan tuntutan kami mahasiswa, saya pastikan dan kami yakinkan mahasiswa seluruh Aceh akan turun untuk mencopot Kemenkumham serta menyegel kantor Kemenkumham. Dan mahasiswa telah memberikan Rohingya ini kepada Kemenkumham. Mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah. Ya intinya jangan. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD akan memindahkan 137 pengungsi Rohingya yang ditampung di Balai Musraya Aceh. Sudah berpesan agar aparat keamanan menjaga, karena ini soal kemanusiaan. Soal kemanusiaan. Kita sendiri tidak terikat dengan konvensi PBB tentang pengungsi yang kemudian membentuk UNHCR itu ya.
Komisi Tinggi PBB tentang pengungsi. Kita tidak terikat dengan itu, tapi kita punya ikatan lain, yaitu kemanusiaan. Orang kalau terusir tidak bisa pulang ke negerinya, daripada terkatung-katung di laut, kita tampung dulu sementara. Ratusan pengungsi akan dipindah ke tempat yang lebih aman usai mereka diusir mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ketersediaan listrik dan akses internet di daerah masih jadi tugas berat bagi pemerintah. Hal ini jadi temuan caleg Partai Perindo saat belusukan ke daerah pelosok Kalimantan Barat. Lalu apa solusi yang akan dilakukan oleh caleg partai bernomor urut 16 ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kalimantan Barat menjadi salah satu daerah yang masih memiliki kendala dengan penyediaan listrik dan akses internet di wilayah pelosok. Berdasarkan data dari PLN Unit Distribusi Kalimantan Barat, masih terdapat 435 desa yang belum dialiri listrik. Sementara itu, berdasarkan data dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, hingga Juli 2023 terdapat 140 desa masih belum menikmati fasilitas internet. Kondisi ini menjadi perhatian Jana Bernardin Tidajo. Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Kalimantan Barat 2 ini akan berjuang untuk akses pemerataan aliran listrik dan internet ke desa-desa yang berada di pelosok dapilnya. Dari 100% lah yang saya datangi gitu ya, 80% itu dengan keluhan yang sama. Seperti apa mengenai ya tentunya ekonominya itu mau dibandingkan yang kaum marginal yang ada di Jakarta, mereka masih di bawah gitu loh. Ya, kenapa? Karena aksesnya itu untuk datang ke kota itu sangat berat. Kenapa? Karena tidak ada listrik di sana. Ya, jadi di sana tuh tidak ada komunikasi gitu. Jadi kalau mereka sudah di satu daerah, ya sudah mereka terkungkung di situ. Pemerataan akses listrik dan internet di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah alat peraga kampanye calon anggota legislatif di Pasuruan, Jawa Timur dirusak orang tak dikenal. Aksi perusakan baliho itu sempat viral dan terekam kamera pengawas. Kamera pengawas merekam detik-detik pengerusakan baliho milik caleg DPR RI di Desa Ketanireng, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Terlihat ke-6 pelaku pengerusakan berboncengan sepeda motor dan mendatangi sejumlah alat peraga kampanye yang berada di Simpang 3. Dua orang pemuda turun dari motor dan langsung menyobek 3 gambar caleg dari partai berbeda secara bergantian sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi. Bukan hanya satu baliho saja, sejumlah baliho yang ada di area itu juga dirusak. Diduga kawanan pelaku merusak baliho sudah direncanakan dan dibayar oleh salah satu caleg yang sakit hati akibat rivalitas antar partai menjelang pemilu. Pasalnya pengerusakan rata-rata dilakukan pada malam hari saat kondisi jalan sepi. Ada sekitar puluhan baliho yang dirusak pelaku. Yang dirusak itu berapa gambar partai, Pak? Banyak sih, 7-10-an lah lebih. Terus ini yang terpasang ini yang baru apa yang lama ini, Pak? Yang terpasang, yang dipasang ini yang terbaru. Kalau yang lama udah rusak semua. Salah satu caleg yang menjadi korban pengerusakan baliho itu menyesalkan aksi pengerusakan. Pihaknya juga akan melaporkan aksi itu kepada pihak Bawaslu. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menemui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ganjar Pranowo merupakan capres pertama yang sowan ke Raja Keraton Kesultanan Yogyakarta. Ganjar Pranowo beserta rombongan bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Kepatihan Yogyakarta Rabu sore. Keduanya melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam. Pasca pertemuan, Capres Partai Perindo nomor urut 3 ini mengaku meminta doa restu dan dukungan dalam Pilpres 2024 mendatang. Ganjar juga meminta nasihat Sultan terkait situasi kondisi bangsa, baik terkait isu politik, ekonomi, pertahanan, dan isu dunia internasional. Silaturahmi, pulang dari Solo, ada acara di sini, sudah janji sama beliau dulu mau silaturahmi, baru bisa ada kesempatan hari ini ya, ngobrol banyak hal.
Apa yang diobrolkan Pak? Ya? Yang diobrolkan apa aja? Yo, tentang perkembangan bangsa negara. Misalkan sekolah di sini, lama di sini. Beliau sesepuh ya, banyak nasihat lah. Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan pertemuannya dengan Ganjar Pranowo merupakan pertemuan antara kenalan lama. Aku itu kader partai loh, undang-undang loh, melarang gitu loh, ya kan? Ya Pak Ganjar mau ketemu ya saya terima, bahkan kenal sudah lama, ngobrol. Sri Sultan menambahkan Ganjar Pranowo merupakan capres pertama yang sowan kepadanya. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heri Trijoko Ainus melaporkan. Calon Presiden Anies Baswedan berkampanye di Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kampanye, Anies berjanji akan mensejahterakan nelayan jika terpilih jadi presiden. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi para nelayan di Pantai Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kampanye tersebut, Anies menjanjikan kesejahteraan bagi para nelayan. Anies juga mendengarkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para nelayan dan mencari solusi yang akan dilakukan mengatasi permasalahan yang dihadapi nelayan, seperti reklamasi pasir pantai dan mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak yang selalu dibutuhkan nelayan saat melaut. Tadi saya sampaikan bahwa ada banyak teknologi baru yang itu ada harganya dan tidak murah. Apa yang harus dilakukan yang satu, meningkatkan produktivitas sekarang itu, sehingga harga jualnya juga lebih baik, lalu mereka bisa menabung. Lalu bangun koperasi. Dengan ada koperasi, maka ketika mereka membutuhkan untuk permodalan, ada akses. Dalam dialognya dengan nelayan, Anies berjanji apabila terpilih menjadi presiden akan memberikan permodalan untuk para nelayan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo siap menghadapi debat ketiga Pilpres yang akan digelar 7 Januari 2024. Debat ketiga itu mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga Pilpres pada 7 Januari 2024. Debat ini akan diikuti oleh 3 calon presiden, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Tema yang diusung dalam debat ketiga yakni pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku siap menghadapi debat yang akan dilaksanakan 7 Januari tersebut. Ganjar menyebut percaya diri menghadapi debat bertema pertahanan ini. Menurut Mas Ganjar seperti apa? Nggak ada, sama aja, semua bisa diuji kok. Karena ini mau jadi presiden. Jadi apapun boleh ditanyakan pada soal itu. Gitu. Kan semua akan melihat. Pengungsi Rohingya Pak, mungkin tanggapan Bapak soal pengungsi Rohingya di Aceh mungkin harus seperti apa Pak? Oh, sudah diurus sama negara ini. Oke. Ya? Pak, strategi debatnya apakah akan naik apa Mas ya Pak? Strategi kok dia ngomongin loh. Begitupun calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Timnas Amin meyakini capres dari Koalisi Perubahan bisa memberikan gagasan baru di panggung debat. Sementara itu, tim kampanye nasional Prabowo Gibran sangat percaya diri di debat ketiga lantaran Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI dan dianggap menguasai materi. Namun demikian, sejumlah pihak menilai tidak semua orang menguasai materi yang berkaitan dengan jabatannya. Lalu, siapa yang diuntungkan dalam debat bertema pertahanan nanti? Apakah Capres Prabowo Subianto yang menjabat sebagai Menhan atau justru Ganjar dan Anies Baswedan yang justru bisa memberikan kritik terhadap jabatan Prabowo tersebut? Tim Liputan iNews melaporkan. KPU memutuskan debat ketiga Capres hanya akan menggunakan 1 mikrofon. Tak hanya itu, KPU juga memperbolehkan menggunakan singkatan asalkan menyertakan kepanjangannya. KPU RI akan mengubah format debat ketiga yang akan diikuti oleh ketiga calon presiden yang akan digelar 7 Januari 2024. KPU memutuskan hanya akan menggunakan 1 mikrofon dan akan dipasang di setiap podium pada debat berikutnya. Keputusan itu diambil berdasarkan kesepakatan bersama perwakilan setiap pasangan calon dalam pertemuan evaluasi debat kedua di KPU Rabu kemarin. Pengguna 1 mikrofon ini dianggap efektif mengurangi peluang bagi capres meninggalkan podium selama debat, seperti yang dilakukan cawapres Gibran Rakabuming Raka di debat kedua.
KPU juga menjelaskan pada debat kedua Cawapres menggunakan 3 mikrofon sebagai antisipasi jika salah satu mikrofon mengalami kerusakan. Selain masalah mikrofon, masalah pengguna singkatan saat debat Cawapres juga menjadi evaluasi saat debat kedua. Namun demikian, KPU tidak melarang penggunaan singkatan saat debat, asalkan Capres-Cawapres menyertakan kepanjangan dari akronim tersebut.